Pemirsa, seorang pria nekat memanjat tower setinggi 80 meter di Probolinggo, Jawa Timur karena kurang perhatian kekasihnya. Pelaku akhirnya turun dari tower setelah kekasihnya datang dan berteriak, "I love you." Ratusan warga memadati lapangan Jerbeng Lor, Ketopo, Kota Probolinggo setelah melihat seorang pria memanjat tower. Pelaku Alan tak mempedulikan teriakan warga yang memintanya turun. Warga pun kemudian melapor pada polisi. Kepada saudara kami, Mas Alan, kami dari petugas, baik kepolisian, Satpol PP maupun damkar, sekali lagi menghimbau kepada sampean. Kami sampaikan, Mas Alan harus tenang, tidak perlu dan tidak usah bersih. Permintaan polisi diabaikan Alan yang ternyata memilih duduk di ketinggian karena mengaku tak pernah diperhatikan kekasihnya. Kekasih Alan akhirnya tiba di lapangan Jerbeng Lor. Mas Alan, I love you. Oh, yang ketiga kalinya Mas Alan, semangat untuk sampean, tetap bertahan. Mendengar ucapan sayang kekasihnya, Alan turun dibantu tim BPBD. Kita memang yang bersangkutan sudah sampai naik ke atas dan kita upayakan merayu, menghimbau yang bersangkutan untuk mau turun. Namun tentunya kondisi di atas beda dengan kondisi di bawah. Sebetulnya dari yang bersangkutan komunikasi dengan keluarganya, tadi kita dapatkan keluarganya sekaligus juga dari rekan wanitanya atau pacarnya yang bersangkutan mau turun. Akan tetapi kelihatan Alan langsung dilarikan ke rumah sakit setelah bertemu kekasihnya karena kondisinya lemah setelah beberapa jam di ketinggian. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua remaja korban kecelakaan di Nagrek, Bandung hilang. Diduga dibawa kabur oleh pengemudi mobil yang menabrak. Upaya keluarga mencari korban 10 hari terakhir belum membuahkan hasil. Kecelakaan lalu lintas terjadi di dekat sebuah SPBU di Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dua korban terbaring di depan sebuah mobil minibus berwarna hitam. Usai kejadian, kedua korban, Handi Haris Putra, 18 tahun, warga Limbangan, Garut, dan Salsabila, 14 tahun, warga Nagrek, Kabupaten Bandung, dibawa oleh penabrak menggunakan mobil menuju arah Limbangan, Garut. Upaya keluarga mencari kedua korban ke sejumlah rumah sakit hingga Kabupaten Sumedang tidak membuahkan hasil. Jadi kalau orang yang nabrak ini membaca ini atau mendengarkan ini, nggak apa-apa. Tolong dengan sangat simpanlah di mana. Kalau dia sudah mati, simpanlah di mana. Kalau dia masih hidup, titipkanlah dia di depan polsek. Keluarga berharap kedua korban segera ditemukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, dari ciri-cirinya, jasad pria yang ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah diduga merupakan salah satu korban kecelakaan yang hilang di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Saat ditemukan, tubuh korban penuh luka. Jasad korban ditemukan mengapung di aliran Sungai Serayu, Desa Banjar, Parakan, Banyumas, Jawa Tengah. Saat dievakuasi, tubuh korban didapati penuh luka. Belum diketahui identitas korban, namun diduga merupakan korban kecelakaan di kawasan Nagrek, di kawasan Cario, Nagrek, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban menekan kalung emas. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Margono, Purwokerto. Usai asesmen, artis Rizky Nazar kemarin mulai menjalani rehabilitasi. Rizky Nazar ditangkap saat mengkonsumsi ganja di rumahnya di Condet, Jakarta Timur. Dikawal penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, artis Rizky Nazar menjalani asesmen di kantor BNN Jakarta Selatan. Asesmen dilakukan sebagai syarat permohonan rehabilitasi. 4 hari sudah, Rizky Nazar ditahan di Polres Jakarta Selatan setelah ditangkap di rumahnya di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Saat ditangkap, Rizky dalam kondisi pengaruh narkoba. Disita barang bukti 1 gram ganja. Kemarin itu atas nama Rizky Nazar. Ya, Rizky Nazar, usia 25 tahun, Islam, artis, ya. Kemudian ditangkap, TKP-nya itu di Jalan Munggang, Kelurahan Balai Kambang, Kramat Jati, ya, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Yang bersangkutan pada saat ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis ganja, ya. Kemudian barang bukti yang diamankan itu ganja dengan berat kurang lebih 1 gram. Ironis, dalam sepekan selain Rizky, polisi juga menangkap artis Jeff Smith dan Bobby Joseph. Bobby Joseph ditangkap saat transaksi sabu di Kalideres, Jakarta Barat dengan barang bukti 0,49 gram sabu. Bobby ternyata juga perantara penjual narkotika sintetis di akun sosial medianya. Sementara Jeff Smith ditangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat saat mengkonsumsi narkotika LSD setelah 3 bulan bebas dari penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri lansia ditelantarkan anaknya, diturunkan dari mobil di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan. Mobil pelaku dihentikan warga dan nyaris dihakimi massa. Aksi pelaku sempat direkam warga hingga viral di media sosial. Pengendara mobil, dia buang orang tuanya turun. 2 orang tuanya, bapak sama mamanya. Pada saat jalan kodong, kasihan ini di Jalan Mangga de Bombong pas depan PGRI. Video amatir warga ini merekam aksi seorang pria tega menelantarkan kedua orang tuanya yang lanjut usia di pinggir jalan di Jalan Mangga Rupi, Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga yang mengetahui kejadian ini sempat menahan pelaku dan nyaris menjadikan bulan-bulanan. Dugaan penelantaran kedua orang tua oleh anak kandung ini viral di media sosial. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku. Dari pemeriksaan, aksi ini dilakukan spontan akibat salah paham setelah permintaan kedua orang tuanya tidak dituruti pelaku. Tua turun dan terjadi perdebatan. Saat perdebatan itu, masyarakat kan berdatangan melihat kejadian. Kemudian memposting. Tindakan itu kemudian membawa mereka ke polsek dan dilakukan problem solving. Kemudian menghubungi ketua RW. Kemudian terjadi memang ada kesalahpahaman dan dilakukan penyelesaian. Meski kedua orang tuanya sepakat berdamai, namun aksi anak kandung ini tak patut ditiru. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Berpura-pura menjual koper, seorang wanita mencuri laptop di lembaga pendidikan di Cibubur, Jakarta Timur. Menggunakan motor, pelaku kabur membawa barang incarannya. Inilah aksi Dema Kusuma saat membawa laptop curian menggunakan motor. Barang tersebut diambil pelaku dari sebuah lembaga pendidikan di Cibubur, Jakarta Timur. Usai menerima laporan korban, petugas melakukan pengejaran dan menangkap pelaku di rumahnya. Petugas pun langsung mengembalikan laptop kepada pemiliknya yang datang ke Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Sebelum beraksi, pelaku sempat kepergok warga lain dengan berpura-pura sebagai penjual koper. Saat lagi sholat, pelaku masuk. Pas masuk itu dikira kan murid, ada yang mau belajar, karena kan lokasinya di bimbingan belajar. Dikira sama teman saya itu murid, tapi pas ngedengar ada suara barang yang bergerak gitu, lalu teman saya buru-buru mengejar. Ketika mengejar, pelakunya udah lari. Petugas masih melakukan penyelidikan karena diduga ada lokasi lain tempat pelaku beraksi. Kembangkan apakah ada TKP-TKP lain yang dilakukan oleh pelaku, khususnya pencurian-pencurian barang-barang elektronik seperti yang terjadi sekarang ini. Pelaku mendekam di Polsek Ciracas. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi bocah laki-laki yang terjebak di kamar mandi rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas pemadam berupaya mengevakuasi bocah laki-laki berusia 9 tahun yang terjebak di dalam kamar mandi rumahnya di Komplek Kafling DKI Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas membuka paksa pintu kamar mandi.
Bocah terkunci saat tengah mandi lantaran kunci pintu rusak. Evakuasi dilakukan 4 petugas pemadam. Jembatan yang dilewati ambruk, sebuah mobil terjun ke sungai. 2 penumpang mobil tewas. Informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Semuanya,